Shalom semuanya, selamat pagi, apa kabar? Ya, hari ini kita akan mulai pelajaran Bible. Namun sebelumnya, Miss ajak kita semua berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semua apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami sampai detik ini. Kalau sampai hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada Tuhan, itu semua bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan, tetapi itu karena anugerah-Mu yang memampukan kami ada sampai detik ini. Sekarang kami telah menyiapkan diri kami Tuhan untuk belajar tentang kebenaran-Mu, belajar pelajaran Bible. Tuhan berkati kami, berikan kami hikmat, pengertian, kecerdasan yang lebih, supaya kami mampu mengerti apa yang Engkau mau dari hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Nah, hari ini Miss Sarah akan mulai dengan pelajaran Bible. Minggu yang lalu Miss sudah memberikan materinya, dan untuk minggu ini juga Miss sudah berikan materinya kemarin. Nah, jadi mulai minggu ini, video ini Miss buat untuk menjelaskan dua tema yang sudah Miss bahas dan Miss sudah bagikan materinya. Kitab Kejadian adalah awal di Alkitab, kitab awal. Jadi kitab Kejadian ini menjadi bagian dari kitab Taurat Musa. Jadi yang menulis kitab Kejadian adalah Musa, menjadi bagian dari kitab Taurat. Kitab Taurat itu ada 5, ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, kitab Kejadian dimulai dari penciptaan. Kita baca Kejadian pasal 1 dan 2. Miss sudah minta waktu itu untuk anak-anak baca di rumah. Kejadian pasal 1 dan 2 berbicara tentang penciptaan. Nah, apa saja yang dilakukan Tuhan waktu penciptaan? Tuhan menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan Tuhan berbagai macam apa yang ada di muka bumi itu dari bahan yang tidak pernah ada. Tuhan hanya berfirman, semuanya jadi. Hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-6, Tuhan melakukan semua aktivitas, menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya selama 6 hari. Pada hari ke-7 Tuhan ngapain? Tuhan Allah berhenti dan memberkati semua yang sudah Tuhan kerjakan di hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ke-6. Tadi Miss sudah sampaikan bahwa kitab Kejadian dimulai dari penciptaan. Miss sudah bilang bahwa Tuhan menciptakan yang tidak ada, dari yang tidak ada menjadi ada. Sedangkan manusia menciptakan apa yang ada, menciptakan dari apa yang ada. Contohnya, Miss ada bawa 2 benda. Ada pot bunga, ada juga bunga yang Miss ambil dari pohon, Miss simpan di gelas karena tidak ada pot bunga yang kecil. Pot bunga ini, bunga yang ini yang dibuat oleh manusia. Yang dibuat oleh manusia tidak akan pernah bertambah besar sepanjang tahun. Bahkan bertahun-tahun kita simpan pot ini di meja tidak akan bertambah besar. Dia akan seperti ini terus. Sedangkan ini bunga hidup yang Miss ambil dari pot di luar. Ini dengan berjalannya waktu dia akan bertumbuh besar, bunganya akan tambah banyak. Karena yang memberi pertumbuhan itu adalah Tuhan. Tuhan, ini ada tumbuhan adalah ciptaan Tuhan. Waktu lalu ada yang bertanya, tumbuhan diciptakan Tuhan pada hari keberapa? Miss kasih firmannya aja, dia baca di kitab Kejadian. Dia akan menemukan bahwa tumbuhan diciptakan pada hari yang keberapa. Ini perbedaan antara apa yang diciptakan oleh manusia dan apa yang diciptakan oleh Tuhan. Ini buatan tangan manusia. Kitab Kejadian berbicara tentang penciptaan. Itu sebagian materi yang Miss sudah sampaikan juga. Nanti anak-anak boleh baca materi yang Miss sudah bilang. Semua ringkasan itu boleh disalin di buku catatan, dan ada beberapa tugas yang Miss sudah berikan, tapi hanya beberapa yang mengumpulkan tugas. Miss berharap yang belum mengumpulkan tugas tentang penciptaan ini dikerjakan ya, Miss masih tunggu. Oke. Nah, di bagian yang kedua, kemarin Miss sudah bagikan tentang kegagalan. Materinya juga Miss sudah bagikan. Itu kita baca di Kejadian pasal 3 sampai Kejadian pasal 5. Apa itu kegagalan? Kegagalan artinya
sesuatu yang kita lakukan itu gagal, tidak mencapai tujuan. Jadi waktu Tuhan, adik-adik, anak-anak perlu tahu bahwa waktu Tuhan menciptakan manusia, manusia itu sempurna, tidak bercacat celah. Tapi pada waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Akhirnya manusia tahu bahwa saya ini telanjang. Karena waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menudungi manusia dengan kemuliaannya. Nah, waktu manusia jatuh dalam dosa, kemuliaan itu hilang. Maka manusia sadar, ternyata saya ini telanjang. Terus apa yang dilakukan oleh Tuhan? Apakah Tuhan buang manusia? Tidak. Tuhan datang, Tuhan cari, Tuhan panggil. Waktu Tuhan temukan, apakah Tuhan marah? Tidak juga. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan mengorbankan anak domba, mengorbankan domba untuk mengambil kulitnya, membuat pakaian bagi manusia. Sebenarnya itu menunjukkan bahwa bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Waktu kita jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus datang menebus dosa kita. Jadi semua pelajaran Bible kita itu berpusat kepada Tuhan Yesus. Apa yang Yesus lakukan bagi kita? Kemarin sudah pesan untuk anak-anak membaca Kejadian pasal 3 sampai pasal yang kelima. Ada Kejadian pasal 3 bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Waktu anak-anak baca, anak-anak akan tahu. Nah, Miss ada kasih ruang pertanyaan. Bagi anak-anak yang belum mengerti, bisa bertanya kepada Miss. Miss akan jelaskan secara detail. Nah, karena Miss mengajar secara online, maka waktunya tidak menuntut. Tapi Miss berharap ketika nanti semua keadaan sudah kembali normal dan semua sudah kembali sekolah dengan baik, kita tatap muka, Miss akan berusaha menjelaskan dari awal, mulai dari penciptaan. Jadi anak-anak bisa menangkap, anak-anak bisa memahami semuanya. Oke, jadi Miss berharap semua tugas yang Miss kasih itu harus dikerjakan di rumah, dikerjakan lalu dikirim ke Miss. Itu nanti Miss ambil nilai. Oke. Nah, pelajaran Bible kita hari ini cukup sampai di sini. Nanti Miss akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi belajar Bible itu nanti Miss kasih materinya, kasih tugasnya, baru Miss akan kirim videonya. Oke, kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua anugerah-Mu. Biarlah apa yang kami pelajari Tuhan, walaupun secara online kami memahaminya, bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi sampai pada kegagalan atau kejatuhan manusia dalam dosa. Waktu kami jatuh dalam dosa, Engkau Tuhan tetap mengangkat kami, menolong kami Tuhan, dan Engkau tetap menyayangi kami. Tolong kami supaya kami terus menjaga hidup kami terus menjaga hati kami, dan kami rajin membaca firman Tuhan. Kami berdoa kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.